Meskipun sekarang tuh mereka punya banyak sekali pesaing dari coffee shop, dari cafe atau dari apapun itu, dari brand-brand luar yang coba masuk, dari franchise luar yang coba buat datang ke Pontianak tuh, mereka tidak kehilangan starnya sendiri gitu. Maksudnya nggak kehilangan spotlightnya itu, karena mungkin itu dia tadi mempertahankan rasa dan kualitas kan, yang akhirnya penggemarnya tuh mau lari kemana juga bakal tetap balik lagi. Dibuat dengan cita rasa anak muda gitu yang memang nongkrong itu pengennya yang agak fancy tapi tetap murah gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita lihat nih, jangan deh diomongin yang maksudnya penelitian ini, pasti yang tempat kita aja nih kan di Pontianak misalkan ada yang sampai kayak lupa pulang gitu karena keseringan bareng temannya, atau ada yang sampai kayak dibilang kayak duta warung kopi gitu. Tapi karena dulu aku pernah di Jepang itu anak SMA-nya atau bahkan anak kuliahnya itu jarang nongkrong loh. Oh iya. Halo teman edukasi, Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena nyadi biru di mana aku kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Yeay. Halo teman edukasi di rumah semuanya. Selamat datang. Apa sih? Oke, selamat datang di segmen bermuda. Cring. Yeay. Di episode yang kesekian kalinya. Kesekian hari kalinya. ini kita masih hari ini kita berdua aja karena Bang Peter lagi tidak di bisa sini. hadir. Bang Peter ada di sini. Dia invisible. He choose to be invisible hari ini. Nah, yang di episode kali ini kita ngebahas satu fenomena nih. Jadi Fenomena biasanya apa kan tuh, kita Irma? ngebahas apa ya? Isu-isu. Istilah gitu ya, isu-isu. Tapi yang kali ini kita bahas salah satu fenomena yang ada di kota kita, kota Pontianak. Yeay. Pasti teman-teman semua yang dari Kalimantan Barat pasti tahu nih hal ini, karena mungkin adalah salah satu pelaku juga sering melakukan. Iya, apalagi hal kalau misalnya masih seumuran kita sih. Jadi kayak ya seringlah dilakukan gitu ya. Yaudah. Kira-kira apa nih fenomenanya? Apa itu Kak Irma? Fenomena nongkrong. Fenomena nongkrong dan banyaknya kafe atau warung kopi yang ada di kota Pontianak. Iya, sebenarnya nongkrong itu sendiri sih maksudnya nggak cuman di Pontianak sih, bahkan semua kota pun kayaknya sering gitu loh. Bahkan jangankan semua kota, semua negara juga fenomena anak muda yang suka nongkrong tuh merupakan salah satu hal yang kayak menjadi sesuatu yang udah biasa aja gitu di tempat tersebut. Nah, oke, jadi hari ini tuh kita akan spesifikasikan lebih ke kota Pontianak itu sendiri kan Kak Irma, karena kita yang tahu nih daerah kita tuh kayak gimana gitu. Iya. Kan memang kalau berdasarkan artikel, salah satunya juga di edukasiborneo.com, kalian boleh cek di bawah linknya, itu ada artikel yang mengatakan bahwa Pontianak itu dikenal dengan kota 1001 warung kopi. Iya, benar 1001 sekali. warung kopi. Coffee shop ya. Sebenarnya kalau di anak budak Pontianak nih ya, Yes. budak Pontianak, Budak gitu kan, Pontianak. anak-anak Pontianak gitu maksudnya. Biasanya tuh antara warung kopi sama coffee shop itu beda. Oh beda, apa tuh? Beda. Aduh aku nggak tahu Kalau nih. coffee shop itu yang ke kafe-kafean. Oh kafe-kafe. Kalau warung kopi ya warkop gitu, yang literally sih. agak panas, maksudnya nggak ada AC gitu. Tapi yang agak tempatnya agak fancy, agak bagus, mereka bilangnya coffee shop. Padahal sebenarnya coffee shop itu kalau diterjemahkan kenapa sih? Ya warung kopi cenah gitu ya, sama. Cuman mungkin karena tempatnya lebih grade-nya lebih naik dikit gitu, ada AC, terus lebih fancy, lebih dan lain sebagainya ya bilangnya coffee shop gitu ya. sih. Cafe gitu. Cafe. Tapi kafe kan juga beda ya Lin ya. Maksudnya Cafe kafe beda kan sih kayaknya. dia kayak ya nyediainnya Makanan ya, juga makanan kan. dan, gitu. Jadi kalau yang agak keren coffee shop. Coffee shop. Tapi Oke, kalau baik. yang biasa gitu kan warkop. Which is sebenarnya literally sama aja itu dua gitu. Bener sih, tapi mungkin ya itu dia kan tipe orang tuh kan beda-beda ya Kak Irma. Kalau Kak Irma sendiri itu seringnya tuh sukanya nongkrong di mana? Coffee shop sih kayaknya. Ya warung kopi sih, warung kopi yang Masa coffee sih? shop, Oh. yang coffee shop itu tadi warung kopi yang disebut coffee shop gitu. Oh, oke. Karena gimana kan Pontianak itu garis Katulistiwa ya, ada bertepatan di garis Katulistiwa jadi panas. Nah jadi kok siang-siang gitu misalnya ngumpul di warung kopi, ya warung kopi yang
nggak Coffee ada shop. ya warung kopi bukan Warung kopi yang maksudnya biasa. warung kopi yang biasa Heeh. itu agak panas mungkin. Yes. Tapi kok cewek-cewek kan nggak suka ya panas ya aku sama juga sama cewek-cewek lain, jadi aku lebih sukanya di coffee shop kalau bisa yang ada AC-nya. Lebih suka yang sejuk gitu Yang kan. sejuk, Iya, ya. iya, iya. Kalau aku sih aku malah kalau misal tergantung sih. Kalau misalkan ngapain dulu nih? Kalau misalkan ngopi aku lebih suka warung kopi. Kenapa? Karena kopinya lebih kuat. Kopinya tuh lebih apa ya? Lebih Lebih estetik emang gitu. kopi. Memang kopi bubuk gitu kan. Kalau misalkan coffee shop kan mungkin udah mesin kan. Iya. Mesin dan tahu sih kualitas kopi itu mungkin beda-beda lah, setiap kafe itu punya keunggulannya masing-masing. Cuman kalau warung kopi itu kayak lebih autentik aja gitu kesannya. Kalau misalkan mau ngopi Yang pakai gelas yang kecil, Ah. terus yang biasa warnanya coklat atau ada kayak batik-batiknya. iya benar. Terus yang Terus bikinnya kopinya tuh ada endapan di bawah ya kan? Kalau Endapan misalnya apa? ada, nah kopi itu kalau bisa di lama-lama tuh Oh, dia ada iya, endapan yang di masih bawah ada. gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita beli kopi kayak di coffee Coffee shop shop. kayak americano atau apa Vietnam drip segala macam yang kopinya strong gitu tuh nggak ada. udah nggak ada, benar. Nah jadi tapi kalau misalkan aku yang pengen yang kayak misalkan kita kan chill bareng gitu, chill untuk waktu yang lumayan lama. Kok ketawa sih? Jadi kayak chill untuk waktu yang kayak ngobrol atau pengen ngerjain tugas gitu. Aku lebih suka coffee shop sih, karena memang aku lumayan anak yang suka kalau nge-skripsi itu aku di luar soalnya kafe kan. Nggak bisa yang di, maksudnya nggak mau yang di, oh ini dulu di itu ya kos ya atau Iya, kontrakan aku waktu di dulu Jakarta. ngekos kan waktu di Jakarta. Jadi kayak apa-apa tuh kalau misalkan mau skripsian tuh lebih enak yang di di kafe ini sih. atau di apa ya itulah favorit semua orang kan Starbucks gitu, meskipun mahal cuman kayak beda aja gitu. Kalau skripsian di situ tuh beda. Tapi kayaknya gini sih Len, kalau ngomongin tadi yang tentang jenis kopi yang Iya. dihidangkan antara di warung kopi dan coffee shop. Kopi dan coffee shop. Kok aku agak gimana gitu ya nyebut antara warung kopi dan coffee shop, karena sebenarnya sama aja. Pokoknya di antara warung kopi yang memang apa ya otentik gitu, yang tradisional, sama yang coffee shop yang memang warung kopi yang udah dibuat dengan cita rasa anak muda gitu, yang memang nongkrongnya tuh pengennya yang agak fancy tapi tetap murah gitu Iya, kan. Kalau misalnya di yang warung kopi yang tadi yang otentik itu kan memang biasanya nyediainnya ya menunya standar gitu. Jadi kopi hitam atau kopi campur susu Iya, kental benar. manis misalnya, atau kopi apa gitu, kopi susu pakai susu yang Benar-benar langsung tuang langsung, gitu kan. Tapi kalau yang di Coffee shop. versi yang coffee shop itu tuh lebih banyak gitu variannya, dan lebih ramah ke orang-orang yang pengen kopi tapi nggak bisa yang terlalu strong kayak aku Oh, gitu. iya, benar. Jadi kalau misalnya aku datang ke warung kopi tuh aku nggak bisa pesan apa yang mau aku pesan, kopi black, ini bahaya lambungnya Iya, gitu kan. iya. Black kayak kopi hitam maksudnya, atau mau pesan kopi sama Kopi susu. kopi susu itu kayak rasanya tuh antara pahit terus manisnya tuh manis kental manis gitu. Iya. Mungkin agak susah di lidah. Tapi kalau misalnya di coffee shop yang biasanya itu kan dia disediain kayak latte misalnya, terus apa caramel macchiato dan segala Iya. macam gitu. Lebih ramah sih, lebih ramah di lidah sama di lambung. Iya bener sih. Jadi memang balik lagi ke orangnya ya. Kalau misalkan coffee shop kan memang bukan cuman coffee ya, maksudnya yang jadi trennya mereka tuh justru kayak misalkan matchanya, red velvetnya, atau bahkan regalnya gitu loh. Jadi beda sama yang authentic coffee yang kayak misalkan di warkop gitu. Tapi ya itu dia tadi ya, di Pontianak itu sendiri kan mah kalau misalnya kita ngomongin kota kita nih, kita banyak banget tuh dapatin warkop yang autentik banget. Kayak Iya. misalkan kita mention aja ya, kayak misalkan Aming, terus Asyang. Asyang, terus Weng Ya, juga. sebelum Iya. banyaknya kopi-kopi warung kopi ya, atau kayak coffee shop gitu, kafe-kafe yang nyediain kopi di Pontianak itu kayaknya dari dulu memang yang paling terkenal Asyang sama Aming gitu, berdua itu. Dan berdua ini memang punya punya keunikan dan kekhasannya masing-masing gitulah. bener banget sih itu. Kayaknya menurut aku seingat aku ya di sekitar tahun 2018-an apa 2017 itu baru bermunculan coffee shop, which is nggak 5 tahun belakang bukan Fenomena. bukan 5 tahun belakangan, malah 3 tahun belakangan Iya, gitu istilahnya, yang mulai rame coffee shop sampai akhirnya Pontianak dikenal 1001 warung kopi. Karena setiap 10 meter tuh setiap kayak 10 meter ada gitu kan, jangan sedih kalau misalnya di sini ramai ya, 10 meter ke depan tuh ada pasti tuh. Entah warung kopi yang biasa kah, atau yang kayak ya macam-macam lah jenisnya, mulai dari yang
apa pokoknya segala jenis kopi tuh ada lah pokoknya di Pontianak gitu. Sampai waktu itu aku ada di daerah apa ya namanya jalannya, pokoknya Kota Baru agak lurus. Nah. Itu ada satu warung kopi namanya Kopi Kirin. Jadi kayak dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam tempat, dengan berbagai macam Starbucks aja otentik. ada ya? Starbucks aja ada KW-nya gitu di Pontianak gitu kan. Jadi kalau nanya Starbucks tuh memang harus spesifik Starbucks yang mana dulu gitu. Starbucks pakai U atau Starbucks pakai A. Itu uniknya sih kalau Pontianak ya, maksudnya seru gitu. Dan aku ngelihatnya kayak misalkan Asiang atau si Aming itu tuh punya penggemarnya masing-masing gitu. Iya. Jadi meskipun kayak, panas, meskipun rame, apapun itu tuh yang suka, kalau misalnya mereka pengen ngopi terus mereka suka, mereka akan datang di situ. Iya. coba aja lihat ke jalan ini ya. Apa ya nama jalannya? Aku di Pontianak nih, aku tahu ininya, tahu tempatnya, teman nggak tahu nama jalannya. Merapi ya, Asiang kan di Merapi tuh, iya, Jalan Asiang di Merapi kan. ha. Dan itu kayak dari pagi aja kalau misalnya lewat situ itu udah kayak aduh, itu tamunya Asiang semuanya. Udah kayak pasar Aming, ya. kan? Belum lagi Aming itu dimanapun, cabang manapun itu Aming tuh selalu ramai. Iya sih, bener sih. Jadi walaupun ada pesaing, misalnya ada pesaing kopi lain gitu kan. Ya kopi lain juga kalau kalian lihat misalnya coffee shop kayak ya banyak lah gitu kan yang ada di Pontianak itu juga ramai gitu. Nah Asiang Aming tuh juga nggak berkurang misalnya ininya apa pelanggannya gara-gara banyaknya fenomena kopi yang ada di Pontianak. Gitu. Jadi itu ya, maksudnya tuh hal yang bisa diambil juga sih dari dua ini ya, dari Asiang sama Aming ini. Meskipun ya maksudnya meskipun sekarang tuh mereka punya banyak sekali pesaing dari cafe shop, dari cafe atau dari apapun itu, dari brand-brand luar yang coba masuk, dari franchise luar yang coba buat datang ke Pontianak tuh, mereka tidak kehilangan starnya sendiri gitu. Maksudnya nggak kehilangan spotlightnya itu, karena mungkin itu dia tadi mempertahankan rasa dan kualitas kan, yang akhirnya penggemarnya tuh mau lari kemana juga bakal tetap balik lagi, iya nggak sih? Bahkan kayak cita rasa Aming tuh katanya punya khasnya sendiri ya. Soalnya dulu ada sensei dosen aku dari Jepang, dia datang ke Pontianak dan dia minta souvenirnya itu kopi Aming. Wah, Kopi bubuk Aming itu ya biasa dijual pokoknya. Dia minta souvenirnya itu karena dia bilang rasanya enak banget gitu. Kopi-kopi. Bener sih, aku setuju sih kalau yang itu. Kopi bubuknya emang enak banget. Aku kopi bubuk salah kan. satu yang itu. Kalau Ilin suka ini ya minum kopi bubuk gitu ya kan. Aku suka yang kayak gitu kan, kopi-kopi kayak gitu. Nah, ngomongin tadi kita udah ngomongin tentang warung kopi dan sebagainya. Sekarang kita ngomongin tentang fenomena nongkrongnya itu sendiri kan. Kalau misalkan kemarin artikel yang aku baca itu ada salah satu arsitektur dari arsitektur ya yang meneliti gitu. Jadi Denmark, dia itu namanya kalau nggak salah Gerjan ini meneliti salah satu fenomena itu dia tadi. Jadi ini tuh emang udah ada di tahun sekitar 1878. Jadi memang fenomena nongkrong ke tempat kayak misal coffee shop, warung atau sebagainya itu emang udah ada dari zaman dulu gitu, dan udah menjadi kayak pertanyaan oleh banyak orang nih, kenapa ya orang-orang kok jadi suka sih maksudnya berkerumun gitu di satu tempat tertentu untuk chill bareng atau sekedar ngobrol dan sebagainya gitu. Dan ternyata memang itu tuh menjadi salah satu kebiasaan di mana katanya kita tuh manusia tuh kita kan makhluk sosial, kita suka bersosial kan. Nah akhirnya itu tuh yang ngebuat mereka tuh kayak punya space gitu, di mana mereka bisa ngumpul, bisa benar-benar punya suatu tempat di mana mereka bisa akhirnya nyaman untuk berdiskusi dan sebagainya gitu sih. Nah kalau misalkan Irma sendiri, kalau misalkan nge-chill atau nongkrong gitu sering gak sih? Karena emang ada ya, karena emang ada kayak anak-anak Pontianak tuh terkenal sama anak-anak yang suka nongkrong, kayak suka setiap hari itu pasti ada asal gitu. Temannya ngajak nongkrong yuk gitu kan, dia pasti kayak gaskan gitu kan, kuilah gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih jarang sih misalnya nongkrong yang rame-rame sama teman gitu kan, karena memang temannya tuh nggak seramai yang biasanya itu. Tapi kalau misalnya diajak, misalnya ada teman SMA atau apa ikut nongkrong ya pastilah gitu biasanya. Tapi kalau aku sukanya itu nongkrong yang nggak terlalu ramai. Nah itu tipe orangnya beda-beda ya. Jadi biasanya ada yang suka makin ramai tempatnya dia makin ke situ gitu. Tapi aku justru makin terlalu ramai itu aku nggak terlalu suka gitu. Tapi kalau ngomongin fenomena nongkrong nih, sebelum yang tadi siapa yang peneliti yang dari Denmark
segala macam itu ya, girls wear itu. Itu kan tahun 1700-an ya, 1700. Tapi kalau menurut aku ya, sebenarnya fenomena manusia itu tertarik untuk istilahnya mempunyai social interaction atau kayak berkumpul gitu. Itu tuh udah ada jauh pada masa zaman praaksara. Jadi sekitar zamannya dulu masih zaman batu gitu, kayak paleolitikum, mesolitikum dan lain sebagainya. Itu tuh manusia tuh udah, kalau kita pelajari ada sejarahnya, itu tuh manusia sudah hidup berkelompok gitu. Nah, dengan manusia hidup berkelompok aja tuh kita udah berasumsikan kalau memang manusia itu ya harus mempunyai social interaction satu dengan yang lainnya. Setuju. Jadi terlepas dari istilahnya fenomena nongkrong, itu memang dari apa ya, dari dalam diri manusianya itu punya interest ya, atau memang ketertarikan untuk berkumpul gitu, untuk sharing thoughts atau sharing apapun, opinions dan lain sebagainya sama manusia-manusia lainnya. Setuju sih itu, karena memang iya kan, kita kan makhluk sosial gitu, kita perlu tempat itu. Tapi nih Irma, dari yang tadi tuh penelitian yang dilakukan di Denmark itu, akhirnya mereka tuh ada kayak bilang kayak ya nongkrong tuh ada positif negatifnya sih. Of course. Karena memang kalau misalnya kita lihat nih, jangan deh diomongin yang maksudnya penelitian ini, pasti yang tempat kita aja nih kan, di Pontianak misalkan, ada yang sampai kayak lupa pulang gitu karena keseringan bareng temannya, atau ada yang sampai kayak dibilang kayak duta warung kopi gitu, karena nggak pernah di rumah gitu loh. Jadi memang sih balik lagi, segala sesuatu tuh kalau yang berlebihan, kayak kata Irma selalu bilang, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Iya, apapun itu. Iya kan. Jadi kalau misalkan menurut kamu sendiri nih, lebih banyak positifnya atau negatifnya? Coba ambil deh yang positif apa, yang negatif apa. Kalau menurut aku sih yang negatifnya of course, kalau misalnya dilihat dari apa pengertiannya sendiri kan, nongkrong itu kan artinya kayak bersantai, ngumpul gitu kan sama teman-teman untuk refreshing gitu. Yang ya namanya refreshing kan berarti ya nggak ngerjakan apa-apa dong gitu kan, jadi kita cuman ngobrol, sharing dan lain sebagainya gitu, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Nah itu kalau keseringan kan pasti nggak bagus tuh. Jadi istilahnya kita harus tetap produktif, kita harus tetap mengerjakan ya tugas dan tanggung jawab kita sebagai apapun lah peran kita di dalam masyarakat gitu, misalnya entah pelajar kah atau apakah yang kerja dan lain sebagainya gitu. Kalau ya keseringan nongkrong nanti mempengaruhi juga nggak sih sebenarnya dengan produktivitas, kecuali kalau memang nggak ada apa-apa lagi, terus misalnya ya memang udah selesai jam kerja dan lain sebagainya, terus mau nongkrong sama teman-teman, it's okay gitu. Tapi ketika hal itu disalahgunakan, misalnya teman-temannya ngajak nongkrong waktu dia kayak lagi jam kerja misalnya, terus kayak sayang nih budak nih ngajak nongkrong nih gitu kan, adalah aku izin ya lah gitu. Itu udah salah gitu. Jadi sebenarnya salah atau benarnya, tone positif dan negatifnya itu tergantung si orang yang suka nongkrong ini sih. Ketika nongkrong itu dijadikan suatu, karena ada loh Lin, kayak yang suka banget nongkrong sampai nggak bisa, pokoknya nggak bisa nolak kawannya, nggak bisa nolak kawannya kalau diajak nongkrong. Jadi kok dilihat kayak kawan-kawannya udah ngumpul semua, terus kayak dia nggak ikut tuh, dia kayak ngerasa nggak tenang, kayak dia ngerasa iya aku harus ikut nih gitu, nggak bisa nih budak nongkrong nih gitu, iya aku nggak bisa, pokoknya aku harus ikut nih. Ada yang kayak gitu gitu. Jadi kalau udah ada istilahnya apa ya, udah ada perasaan kayak gitu dan akhirnya itu mengganggu produktivitas kamu, cepat-cepatlah sadar sih gitu kan. Kalau harus ngerti yang mana yang namanya prioritas antara kerjaan yang dilakukan sama nongkrong gitu. Atau bisa aja misalnya nih mau kerjakan skripsi misalnya, mau kerjakan skripsi itu kan nggak ada jamnya ya, jadi kayak nggak bisa dibilang jam 8 sampai jam 12 itu waktu mengerjakan skripsi untuk mahasiswa, kan nggak ada tuh. Jadi memang inisiasi dari kita sendiri kan untuk kapan bisa ngerjakan itu. Nah kalau tiap hari temannya ngajak nongkrong, jadi akhirnya skripsinya lupa dikerjakan, gimana tuh? Karena balik-balik nongkrong energi kita tuh udah habis kan, karena kita udah karena ini mah aku tuh pernah ya, kayak misalkan kita barengan nih, kayak misalkan 5 lah pertemanan gitu, terus ngajakin ayo kita skripsian bareng ya gitu kan, nggak jadi tuh kayaknya, nggak mungkin nggak jadi. Ada nanti gosip cerita kan, gini dan akhirnya ditulis tuh ya maksimal 1 paragraf gitu kan. Nah itu dia maksudnya, kayak ya setuju sih mah, maksudnya harus tahu dulu nih kamu nongkrongnya sama siapa dan tujuannya apa gitu. Betul. Dan tempatnya juga kayak gimana gitu. Kecuali kerja kelompok di warung kopi tuh ya bisa
ya bisa jadi terrealisasikan, tapi itu ya tergantung lagi gitu ya. Karena kalau aku pernah kerja kelompok di istilahnya di coffee shop gitu, atau di apa, di mall misalnya tuh kan, kayak Starbucks, Jeko dan lain sebagainya. Selesai sih, cuman emang harus fokus gitu. Iya, benar. Cuman ya selesai dalam waktu 3 sampai 4 jam dan satu soal. Dalam 100% waktu yang digunakan 80%-nya buat ngobrol. Ya gitu buat kan. ngobrol, sisanya dah woi, cepat woi, kita harus selesai woi, kayak gitu. Iya, Jadi iya. ketika hal itu kita nggak bisa balance kan gitu kan, dan kita ya let apa ya, let the nongkrong apa istilahnya, control us, ya udah gitu. Iya, Itu bener bakalan jadi sesuatu yang negatif. Tapi positifnya adalah ya social interaction. Jadi kan tadi balik lagi kan, manusia kan, Ilin bilang juga makhluk sosial gitu kan. Bukan cuma Ilin yang bilang, expert juga bilang manusia itu makhluk sosial gitu. Jadi emang kita butuh berinteraksi sama orang. Kalau emang kita nggak pernah berinteraksi sama orang tuh, kita jadi kayak kurang energi gitu. Iya, iya. Dan ketika kita ngomong, kita tuh jadinya tuh kayak kagok-kagok gitu. Tapi ketika kita sering interaksi sama orang, komunikasi dan lain sebagainya tuh, jadinya tuh apa ya, pikiran kita lebih terbuka. Ya pokoknya energinya jadi lebih positif lah. Iya, benar banget. Kalau misalkan dari aku sendiri sih lebih kayak melihatnya kayak gini ya. Kalau misalkan negatifnya, of course tadi Irma udah mention banyak tentang gimana akhirnya kalau misalkan itu berlebihan tuh ganggu produktivitas kita dan sebagainya. Hal lainnya adalah mungkin kita nggak punya waktu untuk diri sendiri gitu. Yeah. Ketika kita kebanyakan nongkrong, ketika kita kebanyakan keluar, akhirnya kita tuh nggak kenal sama diri kita seperti apa gitu. Jadinya kita selalu bercermin tuh sama orang lain gitu. Selalu dengerin apa ya, selalu takut untuk apa jadi diri sendiri gitu. Yeah. Kita nggak punya waktu untuk kita sama pikiran kita sendiri, tenangin diri kita sendiri. Akhirnya kita bergantung sama sosial kita gitu. Karena yang namanya nongkrong juga istilahnya nggak bisa sebentar kan, Lin, biasanya bener, tuh. bener sekali itu Irma, nggak bisa sebentar gitu. Nah tau lah, maksudnya ketika kita udah besar, ketika kita udah dewasa, kita adalah individu yang selalu punya tanggung jawab penuh sama diri kita sendiri. Jadi jangan sampai karena kebiasaan kayak nongkrong tuh bukan kebiasaan buruk gitu. Tergantung kamunya lagi. Kamu mau manfaatin ini sebagai sesuatu yang positif atau negatif tuh tergantung kamunya lagi. Jadi emang harus benar-benar dikenalin sih, kamu tuh pengennya apa, kamu tuh nongkrongnya di mana gitu. Karena ya sekali lagi kan, bahkan di kalau nggak salah tuh di Korea itu emang ada satu kafe tuh yang khusus buat belajar mah. Jadi tuh itu kayak perpus jatuhnya. Jadi kayak perpus ya. Jadi kayak bener-bener karena mungkin saking katanya sih aroma kopi dan sebagainya itu bisa Bikin kita meningkatkan fokus. Iya, jadi bener-bener di sana tuh sampai disusun sedemikian rupa kafenya khusus buat belajar tuh ada yang kayak gitu gitu. Jadi ya kenalin lagi kalau misalkan kamu mau nongkrong pun, ngajakin siapapun harus tahu. Oke, kita mau nongkrong apa nih, ngapain. Kadang ada juga sih yang emang cuma nongkrong ya emang pengen chill aja gitu, pengen ngobrol aja tanpa diprediksi kayak aku nongkrong harus kayak gini enggak juga gitu kan. Emang ada yang kayak spontan aja gitu pengen nongkrong. Kalau positifnya sendiri ya balik lagi itu dia tadi, kebalikannya dari yang interaksi diri sendiri. Ketika kita nongkrong dan kita berinteraksi sama banyak orang, kita akan tahu oh manusia seperti ini loh yang ternyata ada di dunia gitu. Beda-beda loh pikiran mereka. Beda-beda loh gitu pemikiran kan. mereka, beda-beda loh tiap orang kan. Iya. Enggak sih Mbak, kita biasa bahkan sama Irma aja tuh kadang ngeliat ada orang yang aneh dikit tuh kayak saling siket-siket gitu. Dan itu ketemunya nggak bisa di dalam ruangan, kita harus keluar gitu kan, harus nongkrong. Iya, bener. Karena ya nggak tanpa diduga-duga dan tanpa terencana juga pasti kita mengamati istilahnya kan lingkungan sekitar gitu ya. Bener. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita cuma di circle kita ya kita bakalan ke situ-situ aja gitu, bakalan mutar ke situ. Tapi ketika kita buka diri kita buat keluar, kita bakal lebih open minded gitu loh. Kalau oh ternyata tipe manusia tuh ada yang kayak gini loh gitu. Oh ternyata ada orang yang kayak gini loh. Oh ternyata ada orang yang secantik ini, seganteng ini gitu sih. Dan ya kalau ngomongin stigma nih Lin, aku jadi ingat tadi Ilin bilang kayak pokoknya perkataan Ilin yang tadi yang tentang stigma nongkrong itu sendiri gitu kan, bisa positif bisa negatif gitu. Nah sebenarnya nih kalau di Indonesia, di negara kita atau di Korea tadi ini misalnya di Korea itu kan memang ya udah gitu kan, memang kita tuh suka nongkrong dan masyarakat juga memaklumi itu, bahkan mengambil kesempatan ya, jadi kayak banyak banget buka bisnis gitu kan yang berkaitan dengan nongkrong gitu kan. Tapi karena dulu aku pernah di Jepang itu anak SMA-nya
atau bahkan anak kuliahnya itu jarang nongkrong loh. Oh iya. Aku nggak tahu ya kalau di kota-kota besar, karena aku di kota di misalnya kayak di Tokyo atau di Osaka itu aku cuma sebentar, kayak nggak sempat mengamati lah gitu. Tapi karena aku tinggalnya di satu daerah, mungkin kita bisa bilang kayak kabupaten gitu, satu kabupaten yang ada di Jepang, dan itu nggak ada istilahnya coffee shop atau warung kopi atau coffee shop atau cafe itu yang terlalu ramai gitu. Wow. Dan tempat duduknya itu jarang-jarang, jadi kayak memang yang enggak gitu. Dan biasanya even Starbucks, kalau Starbucks di sini kan ya banyak sih semuanya anak muda ya. Kalau di sana tuh kayak ya 40-an ke atas. Cuman gitu, mungkin yang warung kopi itu kayak cuman benar-benar buat ngopi, ngambil kopi terus iya kan? di sana. Jadi jadi nongkrong itu enggak kan. Nah, aku sendiri sama teman-teman yang kemarin exchange tuh kayak kesulitan gitu, kok di sini enggak ada tempat nongkrong sih, kita mau kerjakan tugas tuh di mana? Mereka itu kerjakan tugas di perpus atau kayak di open space gitu, kayak mungkin di taman atau di mana gitu kan. Jadi benar-benar beli minum itu cuma ya take away gitu. Take away minumnya terus dibawa ke tempat lain. Terus kami nanya sama salah satu dosen, Sensei, kenapa sih kok di sini gitu nggak ada kayak tempat nongkrong, kafe atau dan lainnya? Dia bilang kalau anak SMA itu dilarang untuk nongkrong karena stigmanya bakalan anak SMA, ya anak-anak pelajar lah istilahnya, itu tuh tugas utamanya kan kita tahu belajar gitu. Yes. Jadi ketika mereka nongkrong, apalagi pakai baju seragam, itu besok itu pasti langsung Kena panggil gitu di kena sekolah. panggil abis-abisan sama gurunya. Oh gitu. Karena nggak boleh gitu, dan dari orang tuanya juga di budayanya ya gitu kan, sebagian besar emang nggak boleh nongkrong istilahnya, karena itu bisa jadi kayak apa ya, jadi kayak dianggap anak nakal gitu sih. Nah itu dia tadi sih Mam, bener. Dan juga bahkan ini misalnya kayak Alfamart atau Indomaretnya gitu kan, 7-Eleven ya di sana. Apa sih? Family Mart. Oh Family Ya, Mart. 7-Eleven juga ada. Jadi apa? Ya convenience store lah kan. Convenience store-nya itu aja kalau misalnya kita makan atau minum di situ, itu tuh ada waktunya. Oh my Jadi nggak boleh lebih dari 40 menit kalau nggak salah. Oh, jadi kita kayak stay langsung- di situ. Oh. Jadi cuman buat makan, udah harus langsung cabut. Dan itu ada peraturannya tuh di kaca-kacanya itu ada. Gitu. Terus kayak di meja-mejanya nih, kayak di tepi-tepi gitu kan. Kalau misalnya di convenience store kita mau makan, terus ada di tepi-tepi itu ada apa istilahnya, ada tulisannya rules and regulationnya gitu. Kalau di sini bukan tempat untuk ngobrol. Jadi kalau mau makan ya makan, minum, selesai makan sama minum, buang dan tinggalkan. Oh gitu. Ya. Aku bener-bener baru Bisa paham. ditegur loh, karena aku pernah ditegur. Oh iya. Karena aku nggak ngerti itu tulisannya kan dalam katakana Bahasa- atau apa iya, gitu iya. kan. Karena ya nggak tahu, mungkin itu dibilang harus bersih lah apa gitu ya. Jadi ya nongkrong gitu istilahnya sama teman di Family Mart atau pokoknya di convenience store. Habis itu dibilang 1 kali 2 kali waktu itu nggak apa-apa, nggak, karena mungkin mereka ngelihat foreigner ya, jadi sempat berarti ini sama nih kayak Indomaret, Alfamart, Pontianak, karena waktu itu Karena gitu biasa 2 jam coy. iya benar-benar lama banget waktu itu, pokoknya dari sampai ada kayak subuh deh gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gitu di situ, di salah satu convenience store. Tapi berapa hari kemudian atau kayak berapa minggu kemudian kami lagi dong ya, maksudnya tapi bukan di tempat yang sama, di convenience store di tempat yang lain gitu. Itu ditegur, dia bilang kayak bisa baca ini nggak, dia bilang kayak gitu. Terus nggak bisa, artinya apa? Terus dia bilang dia scan kan, dan dia scan kan biar ada tulisan Inggrisnya gitu. Terus disuruh baca, ini peraturannya, dia bilang. Terus kami baru sadar, lah berarti dari kemarin Selama emang ini. nggak boleh dong gitu. Jadi bener, kayaknya bener. budaya nongkrong. Nah mereka itu biasanya tetap nongkrong kok, tetap ngumpul-ngumpul, tapi bukan di store atau bukan di coffee shop atau di cafe gitu. Mereka lebih suka itu nongkrong di rumah teman. Nongkrong di rumah teman atau kayak gimana ya, di Kayak- taman iya, gitu, iya. atau hangout Iya, bareng-bareng iya, ke bener, mall bener, kayak bener. gitu. Aku jarang sih juga, kalau misalkan aku kan sering nontonin vlog dari luar gitu, memang mereka jarang sih nongkrong yang kayak di warung kopi gitu. Jarang Kalau kan, ketemu. kalau kita lihat makan ya makan aja Iya, gitu. iya. Nah, kecuali kayak misalkan mereka have dinner sama teman-temannya gitu. Nah, baru itu mereka baru ngobrol, baru yang lama gitu. Kalau yang nongkrong di warung kopi emang kayaknya jarang sih. Dan mereka seringnya ngobrol atau ngumpul itu yang nongkrong lah ya di bar. Nah kalau di bar iya lama-lama gitu. Bener sih. Tapi kadang kalau misalnya ya coffee shop atau apa tuh mereka bilang this is not bar.
Kalau mau pesan kopi ya pesan ngopi, habis saya kopi langsung pulang gitu biasanya. gitu. Jadi nggak yang lama-lama gimana, Iya, yang ramai-ramai terus kayak hai tawa-tawa itu enggak. Tapi kalau ngopi kalau kayak di Starbucks apa dan segala Iya. macam itu ya nggak ada juga kursinya tuh nggak yang nggak ada Nyaman, yang lama, comfy nggak gitu ada kan. nggak ada yang untuk banyak orang Iya, gitu loh, iya, Lin. Jadi iya. kayak untuk paling dua gitu. Jadi nggak bisa yang rame-rame Nggak satu bisa. geng gitu kan. Terus kayak datang 10 orang, gabung mejanya gabung gitu kan. Diliatin satu Starbucks tuh kayaknya. Mejanya gabung ditarik-tarik. Ya ampun, tapi ya itu dia tadi ya uniknya Pontianak tuh kayak gitu kan. Iya. Makin berlomba-lomba gak sih sekarang bikin warung kopi itu yang senyaman mungkin, yang orang kalau bisa 12 jam dah di situ gitu kan. Iya kan? Jadi homesicknya mungkin itu ya. Jadi ketika karena setiap negara kan beda-beda gitu ya budayanya gitu. Jadi sebenarnya budaya yang ada di tempat kita, di rumah kita ini, setelah itu unik banget. Gitu. Unik dan harus, maksudnya tergantung kita lagi kan, tadi kita udah sampaikan positif negatifnya itu loh teman-teman gitu. Jadi balik ke teman-teman semua lagi sih, kalau misalkan mau ngambil ya tetap aja gitu, balik lagi ke diri masing-masing. Kalau mau ngambil positifnya harus tahu gitu apa-apa aja yang harus dihindarin dan apa-apa aja yang harus dipertahankan gitu. Oke Kak Irma, nanti kita makin banyak-banyak nih ngobrolin kopi karena nggak habis-habis gitu kan. Pesan biru apa nih yang mau dikasih Aduh, sampaikan? pesan birunya apa ya? I'm not prepared for the pesan biru. Fenomena warung kopi dan nongkrong itu bukan suatu hal yang negatif. Jadi Yes. karena kebanyakan orang itu bilangnya apa ya, jangan suka nongkrong lah, atau kayak lihat tuh anak-anak yang sering nongkrong. No, itu sebenarnya bukan suatu hal yang negatif. Cuman kembali lagi ke masing-masing individunya. Ketika kalian melakukan itu secara berlebihan, nggak ada hal di dunia ini tuh yang baik ketika itu dilakukan secara berlebihan gitu. Jadi yang paling bijak adalah how you control it gitu. Jadi untuk membuktikan sama orang tua mungkin yang mungkin bilangnya ya nongkrong itu adalah hal yang buruk atau kayak bisa mempengaruhi apa dan segala macam buat jadi nggak produktif, itu cara ngebuktikannya adalah ya kalian sendiri buktikan kalau kalian nongkrong atau ngumpul atau ke kafe dan lain sebagainya itu bukan untuk membuat diri kalian jadi less produktif gitu, tapi membuat diri kalian tuh jadi punya social interaction yang kuat gitu sih. Iya. That's all from me. Wow, keren. Ilin, aku mau pulang. Aduh jangan. Aku mau nongkrong, aku mau nongkrong. Lalu lah ya mau nongkrong deh abis ini. Kalau dari aku pesan birunya adalah kalau misalnya tadi kita udah share banyak tentang hal positif dan negatif tentang warung kopi dan nongkrong dan sebagainya, ya sebagai kaum muda yang kita masih punya banyak tenaga, yang masih punya banyak hal yang pengen kita share mungkin sama sesama kita, sama teman-teman kita, yang nggak apa-apa sebenarnya untuk kita take time buat kita bersosial gitu. Entah itu lewat nongkrong, entah itu kita sharing lewat sosial media dan sebagainya. Dan mungkin ke warung kopi itu adalah salah satu hal gitu loh dari Membuat networking. ya membangun network gitu kan. Tapi ya ingat tadi harus ada batasan untuk setiap hal yang kita lakukan gitu. Harus punya kontrol penuh atas diri kita. Jangan sampai hal yang kita lakukan itu malah merugikan kita ke depannya gitu sih. Wow, gimana nih dengan teman-teman edukasi yang ada di rumah? Apa kalian adalah budak nongkrong, anak-anak nongkrong Anak-anak gitu ya? nongkrong. Atau ternyata kalian ya sukanya di rumah aja, nggak suka berinteraksi, ansos? Dan kita pengen tahu teman-teman tuh tim apa nih gitu. Timnya suka nongkrong di mana, boleh di komen juga di bawah. Nggak ada referensi warung kopi yang bagus atau coffee shop yang bagus di Pontianak gitu Yes. kan? Yang paling kalian sering kunjungi misalnya. Bener. Pasti seru deh. Kita juga pengen tahu tuh ada tempat hits mungkin yang kita nggak tahu kan. Iya. Oke, sekian episode bermuda kali ini tentang warung kopi, ya fenomena warung kopi dan nongkrong dari aku Maria Irma. Aku Ilin. Sampai jumpa di segmen bermuda selanjutnya. Bye.